Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak jawab salam Pak Lima doakan yang laki-laki tambah ganteng, amin. Yang perempuan tambah cantik, amin. Yang gak jawab salam hidungnya tambah mancung ke dalam, amin. Oke, jawab salam dulu ya, sekali lagi biar kelihatan semangatnya. Masih semangat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala SD Negeri Bukit Pancamulya, Bapak Rifari Suyoko SPD, Bapak Kepala Desa Sukamakmur yang berkesempatan hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak P2 UKD Desa Sukamakmur, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati juga, kemudian pengurus komite SD Negeri Bukit Pancamulya yang berkesempatan hadir juga dari kesehatan Desa Sukamakmur, serta anak didikku yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Kelas 1 mana suaranya? Kelas 1 mana suaranya? Angkat tanganmu. Kelas 1 mana? Oh ada. Kelas 2 mana suaranya? Kelas 2. Perempuan, yang laki-laki tidak ada. Oke. Kelas 3 mana suaranya? Oke, mantap. Kelas 4 mana suaranya? Lebih mantap. Kelas 5 mana suaranya? Wah, lebih mantap lagi. Kelas berapa terakhir? Kelas 6 ya? Kelas 6 mana suaranya? Luar biasa. Dari judul itu udah kelihatan nih, teladani Nabi menuju generasi terbaik. Kalian adalah generasi terbaik. Oke. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan. Ayo, halo. Halo. Ada yang bisa lihat Pak Lima? Ayo. Coba Pak Lima, coba Pak Lima tanya, nikmat Allah apa yang hari ini kita rasakan? Coba. Nikmat apa? Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalian bisa bernapas? Coba hirup dalam-dalam. 1, 2, 3, sedot. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Oke, kita sama-sama tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3, tarik napas. Terus. Tahan. Jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan dulu. Keluarkan. Gimana rasanya? Enak kan? Nah, itu nikmat Allah yang tidak kita sadari. Setiap hari kita masih merasakan nikmat Allah. Coba kita bayangkan, saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, apa bisa bernapas normal? Tidak. Dia pakai alat bantu. Pernah lihat di sinetron yang hidungnya ditempelin hijau-hijau? Itu alat bantu untuk bernapas. Hari ini kita masih bernapas gratis lagi. Coba bayangin kalau satu napasan itu 1.000, 10 kali napasan berarti 10.000. Berapa uang jajanmu sekarang? Oh, banyak. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswatun hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Hari ini kita mengadakan acara apa anak-anak? Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Iya, hari kelahiran Nabi. Nabi siapa? Iya, 100 yang jawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12. Oke, lahir Nabi Muhammad tanggal berapa? Tanggal 12. Bulan apa? Bulan April. Bulan apa? Bulan Rajab. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun berapa? 571 Masehi. Kita sekarang tahun berapa nih? 2023. Kalau dikurang 571 berapa ribu tahun ke belakang? Banyak ribunya ya, banyak ribunya. Nah, hari ini kita memperingati hari kelahirannya. Kenapa kita memperingati? Untuk meneladaninya. Oke, kita ulang lagi. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 bulan Rabiul Awal 571. Di mana lahirnya? Di kota Mekah. Oke. Halo. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Kemudian setelah Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika Nabi usia 2 bulan. Ketika ibunya masih hamil, ayahnya wafat atau meninggal. Ya, ayahnya meninggal di mana? Di kota Madinah. Nabi lahir dalam keadaan yatim, kemudian setelah lahir disusui oleh Suwaibah, ya, disusuin oleh Suwaibah. Kenapa Nabi Muhammad tidak disusuin ibunya? Karena saat itu di kota terjadi penyakit. Kalau di kota itu kebiasaan orang Arab itu kalau lahir di kota itu disusuin di desa oleh orang-orang di desa. Kenapa? Karena di kota biasanya ada penyakit, dan untuk menghindari daripada penyakit itu, biar tumbuh sehat, badannya kuat, disusuin orang di desa. Nah, kemudian disusuin di desa. Setelah itu disusuin lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Nabi Muhammad banyak menyusuinya. Tapi ingat, ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, ada peristiwa besar. Nih, ada peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Ada yang tahu? Iya, pinter. Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, di peristiwa di dunia itu banyak sekali ragamnya. Tahun gajah yang disebut tadi itu penyerangan yang dipimpin oleh Abraha, tentara yang menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Siap! Kita serang Ka'bah hari ini, kata Abraha seperti itu. Nah, ini gak takut ini. Halo. Bisa fokus? Nah, kata Abraha, siap, bro. Ya, siap semua pasukannya. Siap. Kemudian pasukan Abraha berangkat ke kota Mekah. Ingin menghancurkan apa? Ka'bah ingin dihancurkan. Kenapa ingin Abraha menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha telah membangun menara, dan menara itu pengennya orang itu gak ke Mekah, gak ke Ka'bah, tapi ke bangunan yang diciptakan oleh Abraha tadi. Nah, setelah itu berangkatlah rombongan itu ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai kota Mekah, Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus burung ababil untuk membawa batu atau kerikil dari api neraka, dilempar ke rombongan Abraha tadi. Apa yang terjadi? Pasukan Abraha porak-poranda. Kalian pernah lihat ulat makan daunan enggak? Pernah lihat ulat makan daun? Nah, seperti itulah kejadian tentara Abraha.
Nah, maka diabadikan di dalam Quran surah Al-Fil. Ada yang hafal surat Al-Fil? Coba Pak Lima pengen lihat yang hafal surat Al-Fil, angkat tangannya. Ayo, yang berani hafal. Ayo sini, Nabila. Itu siapa lagi tadi yang angkat tangan? Sini berdua. Ayo, kita baca surat Al-Fil. Nah, gimana? Ayo, satu-satu ya. Oh, bertiga orang. Kelas berapa Nabila? Kelas 5. Ini siapa namanya? Rahma kelas berapa? Kelas 5. Ini siapa namanya? Davis kelas berapa? Kelas 5 semua. Kelas 6 mana ini? Nggak ada yang tampil ya? Oke, sini. Oke, satu-satu ya. Baca surah Al-Fil. Oke, dari Davis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'alil arda tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'alil fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Kita beri tepuk aplaus dulu yang meriah untuk teman kita. Ayo silakan duduk. Bagus ya. Oke, dipertahankan lagi. Nah, jadi Allah abadikan ceritanya di dalam Quran surah Al-Fil ya, mengenai tentara bergajah. Setelah itu ya, ada kisah lagi, api di Persia. Ya, api di Persia yang tidak pernah padam ya, yang disembah oleh orang Majusi seketika padam. Itu ketika detik-detik lahirnya Nabi. Jadi ada peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah, ada padamnya api orang Yahudi di Persia, dan lain sebagainya. Banyak peristiwa lainnya. Setelah Nabi lahir dan disusui oleh Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Nah, ketika disusuin oleh Halimatus Sa'diyah itu juga ya, dulu padang hamparan tempat tinggalnya itu tandus, tapi ketika menyusui Nabi Muhammad awalnya tandus jadi menghijau. Seketika itu juga domba-domba yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah ya, itu menjadi gemuk dan beranak pinak dan menghasilkan susu yang banyak. Karena apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tidak berayah, artinya ayahnya sudah meninggal. Halo, mau makan bekal gak? Mau sekarang apa nanti? Kalau mau sekarang dengerin Pak Lima dulu. Nah, Pak Lima minta didengerin dulu. Setelah itu kita makan bareng-bareng. Mau makan bareng-bareng? Siap makan bareng-bareng? Oke, sebentar, jangan dikeluarin dulu. Nanti Pak Lima pengen lagi. Keroncongan. Sudah sarapan belum tadi? Kok belum sarapan gimana? Oh iya. Nah, lanjut dulu apa makan dulu? Pak, sabun makan nih Pak. Tinggalin pun cekak nih. Lanjut ceramah atau lanjut makan? Yang mau makan angkat tangan. Lah, makan semua Pak. Gimana Pak Ibu? Sudah turunkan. Lapar semua ya? Oh, makanya nggak kondusif. Nah, tapi Pak Liman minta dengerin dikit lagi selesai kita makan bareng-bareng ya. Dikit lagi. Setuju?
Kalau yang makan duluan nanti Pak Lima ingetin. Si Rafa makan duluan, ingetin. Nanti kita serbu makanannya. Ya, serbu. Makannya bareng. Lanjut. Waduh, sedikit sekali yang pengen lanjut. Lanjut. Kurang kompak. Lanjut. Oke, lanjut. Setelah itu sampai mana tadi? Nah, lupakan Pak Lima. Sampai mana? Nah, jadi ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ya yatim, umur 6 tahun, ketika Nabi Muhammad SAW sudah beranjak dewasa, ya masih remaja kecil-kecil, diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Madinah, yang jaraknya kurang lebih 500 kilo. Nah, setelah sampai sana sebulan menetap, ketika ingin pulang sampai perjalanan ibunya sakit dan kemudian meninggal dunia. Bayangin, anak usia 6 tahun ditinggal ayahnya meninggal dan ditinggal makan semua. Ada yang masih setia nunggu Pak Lima selesai ceramah? Oke, kalian setia sama Pak Lima. Seperti nama Pak Lima, Setia Lima Yuda. Setia ya tunggu Bapak ya. Nah, kita makan bareng-bareng ya. Setuju. Lanjut. Nah, sampai mana tadi Pak Lima lupa. Nah, lanjut. Jadi Nabi Muhammad lahir gak punya ayah, dan juga ketika usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Nah, Nabi Muhammad gak punya ayah, gak punya ibu. Nah, terus siapa yang ngasuh? Diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Ayo, Abu Thalib atau Abdul Muthalib? 100. Abdul Muthalib. Diasuh kakeknya. Diasuh kakeknya gak lama, cuma 2 tahun saja. Diasuh kakeknya pun meninggal dunia. Waduh, sudah ya lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, ibunya juga menyusul, kemudian kakeknya juga menyusul juga. Jadi tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek. Siapa yang mengasuh? Diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Iya, Abu Thalib. Abu Thalib, pinter. Sampai dewasa, sampai hingga menikah dengan istrinya tercinta. Siapa nama istrinya? Siti Khadijah atau Khadijatul Kubro. Pada usia berapa? 25 tahun. Itu sejarah Nabi Muhammad panjang ya. Tapi hari ini berhubung kalian sudah lapar dan Pak Lima juga sudah keroncongan, mau makan kan? Intinya dari kisah Nabi Muhammad SAW, yang pertama harus kita ambil ibrahnya. Yang pertama apa? Kita harus meneladani kehidupan Nabi. Gimana cara meneladaninya? Kalau mau makan dengan tangan kanan apa kiri? Angkat tangan kananmu. Nah, tangan kanan mana? Oke, tangan kiri mana? Nabi Muhammad kalau makan dengan tangan kanan apa kiri? Kanan. Kalau Nabi Muhammad cebok dengan tangan kanan apa tangan kiri? Mana tangan kiri? Jangan terbalik. Nanti makan tangan kiri. Kalau cebok habis BAB tangan apa tangan kanan semua? Cebok tangan kanan, makan dengan tangan kanan dia. Jangan ya. Jadi makan dengan tangan kanan. Sebelum makan Nabi Muhammad mengucapkan bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau cebok dengan tangan kiri apa kanan? Kiri. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad kalau masuk WC kaki apa? Kiri apa kanan? Aku gak kiri gak kanan Pak, kaki 2 lompat. Gitu. Kamu kaki 2 lompat. Tidak, pasti 1 kaki. Kaki apa? Kaki kiri. Kalau masuk masjid kaki apa? Mana kaki kananmu? Nih. Baca doa kalau mau masuk masjid. Jangan masuk masjid lari. Masuk masjid pakai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar masjid kaki
kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tuh, keluar masjid. Kalau masuk WC kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki kiri. Kemudian keluar kaki apa? Kaki kanan. Alah Pak, aku nggak mikir lagi Pak, udah kebelet. Bener? Sama seperti kalian, aku nggak kepikir lagi Pak, udah lapar. Sampai makan dulu. Ya? Mau makan semua? Ayo, kalau mau makan, keluarkan bekal kalian. Ayo, kita ikuti cara Nabi makan dan minum. Ayo, semuanya dengarkan Pak Lima. Ikutin cara Nabi makan dan minum. Jangan dimakan dulu. Kan mau makan bareng-bareng. Gimana ini? Udah makan duluan. Ayo, buka dulu. Buka dulu. Ayo. Sudah siap? Sudah siap? Siap makan? Ayo, siapkan dulu bekalnya. Ada yang mau ngasih Pak Lima sarapannya? Ayo Pak, berdua dengan aku Pak, kita kendum. Ada yang mau? Oke, sudah siap semua? Siapkan tangan kanan kalian. Mana tangan kanan? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Amin. Dah sembuh. Tapi tangan kan kanan. Minum boleh nggak tangan kiri? Boleh nggak tangan kiri? Tidak boleh. Tangan apa kalau minum? Tangan kan kanan. Kalau makan boleh nggak tangan kiri? Makan ayamnya tangan kanan semua. Ini izin Bapak Ibu, siswanya makan duluan, nggak apa-apa nggih. Kemudian sambil dengerin Pak Lima, fokus ya. Nah, kalau makan diem, jadi enak Pak, enak makan aja ya. Makan aja ya. Nah, sambil dengerin Pak Lima enak ya. Oke, lanjut. Kemudian itu tadi, satu, meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nah, kita mengambil kisah peristiwa kelahiran Nabi untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena ingat, kalau kita ingin sama-sama Nabi di surga, maka kita harus cinta kepada Nabi. Siapa yang kalian cintai? Ayo, siapa yang kalian cintai? Tangannya tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Kalau tangan kanan itu yang makan siapa? Kita. Tapi kalau tangan kiri yang minum siapa? Makan tangan kiri? Setan. Kasihan, nanti setannya cuma minum nggak dapat nasi. Seret nanti dia. Jadi makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan. Kalau makan sambal tangan kanan juga. Kalau tangan kiri siapa yang makan sambal? Setan. Lanjut lagi. Jadi kalau kita sudah cinta Nabi, maka kita akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Lanjut, yang ketiga terakhir. Karena Pak Lima juga pengen makan. Kalian kayaknya tilup makannya ini. Enak ya? Ada lauk apa aja ini? Boleh Pak Lima dibagi? Ini ya. Oke. Ini oke, bagus. Tapi makannya dengan tangan kanan. Lanjut, terakhir. Yang terakhir, yang pertama tadi meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari kisah Nabi, ya. Dari kisah Nabi kita makin cinta kepada Nabi, mengambil pelajaran dari kisah Nabi. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi. Jadi kita harus mengamalkan sunnah Nabi. Yang rambutnya gondrong, yang laki-laki itu tidak boleh digaris-garis jalan utuh. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Gimana? Gundul. Kayak Pak Lima nih, gundul. Ganteng nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh lagi digaris. Kalau sudah digaris, jangan digaris lah lagi. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan digaris garis. Bagus. Nggak boleh digaris-garis. Apalagi ditulisin nama siapa sih? Di garis X.
X. Apa X maksudnya? Tidak boleh. Terus yang kukunya panjang. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah kuku panjang. Kenapa kuku panjang? Nanti garukin temennya. Siapa kuku panjang? Harimau. Harimau itu kukunya panjang sampai hitam-hitam. Nah, Nabi Muhammad itu bersih, kukunya bersih, nggak boleh panjang. Nah, terakhir Nabi Muhammad itu tidak pernah mencemooh temennya, nggak pernah membuli temennya. Ada yang masih sering membuli temennya? Nggak boleh ya, nggak boleh lagi ngomongin temennya ya. Karena apa? Nabi Muhammad itu dicintai oleh semua orang. Bahkan kakek-kakek yang berada di ujung desa atau ujung pasar itu merasa kehilangan karena Nabi Muhammad wafat. Kenapa? Karena sering dicemooh oleh kakek-kakek. Seorang kakek-kakek sering ngomongin Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bales. Ya, tidak pernah balas. Nabi Muhammad dikatain orang, nggak pernah balas. Bahkan Nabi Muhammad dilempar batu, nggak pernah membalas. Ada yang mau dilempar batu nggak balas? Nah, kalau temen yang lempar batu lari aja ya, nggak usah dibalas, biarin. Kalau temen yang ngomongin kotor lagi, yang nggak seharusnya diomongin, jangan dengarkan, tinggal lari aja, nggak usah ditemenin. Ya, sudah habis bekalnya. Halo. Belum? Masih lanjut dengerin Pak Lima ceramah? Masih ya? Enak ya ternyata ya. Sambil Pak Lima ceramah, liatin kalian makan enak-enak. Tidak apa-apa. Pak Lima senang lihat kalian senang. Senang gak hari ini? Senangnya kenapa hari ini? Ayo, kok bisa senang kenapa? Itu kok sudah kabur, sudah habis bekalnya ya? Sini dulu. Nah, oke. Kalau sudah selesai, ini Pak Lima sudah selesai. Jadi ingat ya, pelajaran yang kita ambil hari ini, kita harus meneladani Nabi Muhammad. Gak boleh ngomongin ke orang lain lagi ya. Gak boleh bully temennya ya. Setuju? Gak boleh apa? Gak boleh apa tadi? Gak boleh membuli temennya. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi. Kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nah, ini sudah makan. Kalau waktu makan nggak boleh bicara. Minumnya tangan kanan. Nanti setan yang minum tangan kiri. Bagus. Oke, kalau gitu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan karena kita hari ini memperingati hari kelahiran Nabi, kelak di yaumil qiyamah akan diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu guru, sepertinya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya kepada Allah kita sama-sama memohon ampunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita saksikan penampilan nasyid oleh Carol dan kawan-kawan.